Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Farida. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran fikih kelas 6 semester 1 pada bab memilih binatang halal dan menghindari binatang haram. Karena pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang binatang halal, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang binatang haram. Pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian binatang haram, jenis-jenis binatang haram, menghindari mengkonsumsi binatang haram, akibat mengkonsumsi binatang haram, serta hikmah menghindari mengkonsumsi binatang haram. Pengertian binatang haram. Binatang yang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal, tetapi proses penyembelihannya tidak menyebut asma Allah. Berikut contoh dari binatang haram, yaitu ada di sini gambar babi, kemudian ada burung elang, ada serigala, dan kucing. Jenis-jenis binatang haram. Haram dimakan karena zatnya atau binatang itu sendiri. Pertama, anjing. Kedua, babi. Ketiga, semua binatang bertaring yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya, seperti harimau, kucing, macan tutul, serigala, anjing hutan, monyet, dan beruang. Yang keempat, semua bangsa burung yang berkuku yang dengan kukunya ia mencengkram atau menyerang musuh-musuhnya, seperti burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, kelelawar. Yang kelima, binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal, burung gagak, dan burung elang jika benar-benar membahayakan. Yang keenam, binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh, seperti lebah, burung surati, katak, semut, dan burung hudhud. Yang ketujuh, binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda, yang salah satunya halal dan yang lainnya haram. Contohnya, perkawinan antara kambing dan anjing, maka keturunannya termasuk hewan yang haram dimakan. Yang kedelapan, binatang yang menjijikkan seperti cacing, kutu busuk, dan sejenisnya, ulat, rayap, kaki seribu, belatung, ini juga diharamkan oleh Allah. Berikutnya jenis-jenis binatang haram, yaitu haram dimakan karena faktor yang datang dari luar, bukan dari binatang itu sendiri. Misalnya, yang pertama, binatang yang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, atau disembelih untuk selain Allah, misalnya untuk sesembahan berhala atau yang lainnya. Yang kedua, bangkai. Ketiga, jalalah, binatang pemakan kotoran. Yang keempat, keledai jinak. Selanjutnya, menghindari mengkonsumsi binatang haram. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Kedua, waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Ketiga, mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik dari surat kabar, buku, ataupun internet. Keempat,
Mempelajari dan memahami ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, sehingga memiliki iman yang kuat serta mampu menghindarinya. Kelima, meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram tidak bermanfaat bagi tubuh, bahkan sebaliknya. Yang keenam, meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram akan membawa mudarat bagi tubuh. Ketujuh, menyadari bahwa binatang yang diharamkan oleh Allah untuk dimanfaatkan yang lain tidak semua dimakan. Kedelapan, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yakni orang yang taat pada ajaran Islam. Dan yang terakhir, tidak menggunakan obat dari hewan yang haram. Selanjutnya, akibat jika kita mengkonsumsi binatang haram. Yang pertama, bisa merusak organ tubuh orang yang memakannya. Kedua, dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani. Ketiga, tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Keempat, dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah. Yang kelima, susah menerima ilmu kebenaran. Keenam, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik di dunia dan di akhirat. Yang ketujuh, dapat mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Yang terakhir, dapat menyebabkan tidak diterimanya amal ibadah dan doa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita membahas tentang hikmah menghindari mengkonsumsi binatang haram. Yang pertama, diharamkannya babi karena di dalam daging babi itu mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Yang kedua, diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba-mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Yang ketiga, binatang yang menjijikkan atau kotor diharamkan karena binatang tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Yang keempat, tidak pantas kalau manusia dibiarkan begitu saja dengan sesukanya untuk mencekik dan menyiksa binatang dengan memukulnya hingga mati seperti yang biasa dilakukan oleh penggembala-penggembala yang keras hati, khususnya bagi mereka yang diupah dan mereka yang suka mengadu binatang, misalnya mengadu antara 2 kerbau, 2 kambing sehingga matilah binatang-binatang tersebut atau hampir mati. Dan yang terakhir, binatang yang disergap atau dimakan oleh binatang buas, di dalamnya terdapat unsur penghargaan bagi manusia dan kebersihan dari sisa makanan binatang buas, di mana hal ini biasa dilakukan orang-orang jahiliyah zaman dahulu, yaitu mereka makan sisa-sisa daging yang dimakan binatang buas, seperti kambing, unta, sapi, dan sebagainya. Kemudian hal tersebut diharamkan oleh Allah untuk orang-orang yang mukmin. Jadi sebenarnya Allah itu mengharamkan mengkonsumsi binatang itu untuk kebaikan kita sendiri sebagai manusia, supaya hidup kita berkah dan selalu sehat. Demikian penjelasan pada materi binatang haram. Kita akan bertemu lagi pada materi bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.